Kembali di Good Morning Indonesia, pemirsa. Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Ya, kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Dr. Insinyur Haji Musyafirin MM ini memiliki prestasi yang membanggakan, di mana mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,79% dalam kurun waktu 1 tahun pada periode 2017 hingga 2018 melalui program daerah pemberdayaan gotong royong, Arista. Iya, benar sekali, Togi. Dan untuk mengulasnya telah hadir bersama kami di studio Bapak Bupati Sumbawa Barat, Bapak Musyafirin. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, selamat pagi. Pagi. Iya, Pak, ini semangat gotong royong kan menjadi terobosan, bahkan menjadi pedoman pembangunan yang dituangkan dalam komitmen politik. Ini sebenarnya makna filosofis semangat gotong royong ini bagi Bapak sendiri apa, Pak? Jadi pertama kita melihat fakta, ya seperti juga daerah-daerah lain. Ya, ini adalah kebutuhan dasar masyarakat memang harus diselesaikan secara masif. Kebutuhan dia akan hidup bersih sehat, kemudian dia kebutuhan akan pangan, papan. Ini kan semua kebutuhan-kebutuhan berdasar. Dan dia menuntut harus diselesaikan dia secara masif. Nah, jadi sisi lain kita punya budaya yang baik untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini adalah budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong sebuah sistem nilai masih berserakan. Kita coba untuk revitalisasi, kemudian kita formalkan dia dalam bentuk peraturan daerah, sehingga gotong royong bukan saja menjadi sebuah nilai atau sistem nilai, tetapi juga dia sebagai instrumen cara pencapaian tujuan, terutama dalam rangka memenuhi hak-hak kebutuhan dasar masyarakat ini. Tapi untuk menggerakkan masyarakat ini, Pak, apakah susah untuk menerapkan, kan ada budaya sendiri? Betul. Nah, apakah susah untuk menerapkan gotong royong ini ke masyarakatnya? Butuh proses berapa lama? Jadi dalam implementasinya, karena ini kita strukturkan kembali, jadi dia tidak berserakan gitu. Tetapi kita coba strukturkan, kita formalkan dia dalam bentuk peraturan daerah atau payung hukum. Nah, sehingga kita mengenal gotong royong di kabupaten kita itu dibagi 3. Jadi ada gotong royong mandiri, gotong royong yang seperti kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan. Nah, kemudian kita juga ada pendekatan gotong royong stimulan. Kita berikan stimulasi APBD, APBN, kemudian APBDes pun dia bisa terlibat dia di dalam menggerakkan gotong royong stimulan ini. Nah, kemudian ada juga gotong royong padat karya. Jadi kalau gotong royong mandiri, dia bisa saja outputnya lebih besar. Kemudian kalau stimulan, output dia lebih besar daripada input. Jadi hanya stimulasi. Nah, kemudian kalau gotong royong padat karya, ini output sama dengan input. Jadi pembebanan pembiayaan sama dengan hasilnya. Gotong royong stimulan, kita kasih stimulan, tapi hasilnya bisa 150-200% dari total pembiayaan itu. Ini yang kita formalkan gotong royong sebagai implementasi kita wujudkan dalam konteks seperti itu. Pak, ini semangat gotong royong ini sebagai salah satu juga untuk solusi perluasan kesempatan kerja. Nih, ini seperti apa, Pak, implementasinya gotong royong memperluas kesempatan lapangan pekerjaan, Pak? Ini bagaimana nih, Pak, hubungannya nih, Pak? Dengan kesempatan kerja maksudnya? Iya. Jadi gini, jadi kita gotong royong ini kita formalkan, kemudian kita mencoba menyusun perangkat-perangkatnya. Jadi umpamanya wilayah Kabupaten Sumbawa Barat kita bagi dia ke dalam 193 wilayah, blok kecil, dan itu kita angkat agen-agen pemberdayaan gotong royong. Jadi ada agennya di sana. Nah, jadi ini instrumen ini memang dikhususkan sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kemudian untuk mengatasi bencana-bencana alam, suasana darurat, atau bencana non-alam sekalipun. Nah, seperti kemarin kita dihadapkan pada
gempa, persoalan gempa bumi, kita mencapai kerusakan 18.340 unit. Nah, dengan adanya agen-agen ini, pemberdayaan gotong royong ini, kita di NTB adalah yang paling cepat gitu untuk menyelesaikan pembangunan rekonstruksi pasca gempa itu. Dan itu tidak sampai makan waktu 3 bulan. Mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Karena dengan program ini udah mempersiap tiba-tiba ada bencana alam atau kayak gimana ini untuk mempercepat prosesnya ini. Jadi ini betul-betul instrumen dia. Dan itu bisa memungkinkan kita bisa melakukan secara masif, secara bersama-sama. Karena di dalam perda gotong royong ini semua elemen terlibat. TNI-nya terlibat, polisinya. Nah, bahkan dengan program-program ini Babinsa, Babin Kamtipmas di tingkat lapangan itu juga kami berikan insentif bagaimana supaya bisa menggerakkan masyarakat. Yang terkait dengan tadi awalnya memang di program Bapak ini menurunkan angka kemiskinan 1,79%. Betul. Gimana itu, Pak? Iya. Jadi angka 1,79% itu adalah angka tertinggi. Jadi biasanya kalau dia sudah mencapai angka 14 atau 15% tingkat kemiskinan, jadi dia untuk menurunkan itu sampai 1 digit itu biasanya susah. Tetapi dengan program daerah pemberdayaan gotong royong terbukti dia angka kemiskinan bisa kita turunkan. Nah, itu tentu dengan trik-trik ya. Bagaimana supaya ini semua didata semua, apa kebutuhan masyarakat didata. Kemudian memang kalau dia butuh jaring pengaman sosial, kita dekati dia dengan jaring pengaman sosial. Dia memang dia harus secara ekonomi, produktivitasnya harus ditingkatkan. Kita dekati dia dengan pendekatan peningkatan produktivitas masyarakat. Nah, di situ ada 2 kartu yang kita edar. Ada kartu Pariri, ada kartu Bariri. Sesuai dengan mutu Kabupaten Sumbawa Barat, Pariri, Lema Bariri kan gitu. Nah, jadi Bariri ini memang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian Pariri ini khusus untuk jaring pengaman sosial. Jadi yang lansia, penyandang cacat, disabilitas, semua dikasih cuma-cuma bantuan setiap bulan. Sampai angka 250.000 per bulan. Penyandang cacat maupun dia lansia. Nah, kemudian untuk yang Bariri ini, nah di sektor pertanian kita berikan Bariri Tani. Jadi semua itu kita bantu. Kemudian nelayan dari mesin perahunya kita bagi semua. Nah, kemudian sektor peternak kita kasih bantuan ternak. Kemudian dari sektor UMKM kita bantu. Nah, tetapi bantuannya unik. Mereka yang data, kemudian mereka harus menabung 10% dari jumlah bantuan yang akan diberikan. Katakanlah nelayan, sektor nelayan, dia harga bantuan itu sampan, alat tangkap sama mesin itu mencapai 35 juta. Nah, jadi dia harus ada uang 3,5 juta. Dan dia berkomitmen kepada dirinya, dia harus membayar kepada dirinya sendiri. Ya, dia membayar kepada dirinya sendiri, bukan dikembalikan kepada daerah, kepada pemerintah, dia membayar. Dan itu dipantau oleh agen-agen itu. Nah, baru mau tanya, gimana tuh untuk memantau para nelayan ini untuk memberikan balik atau enggak dia harus menghasilkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Disiplin untuk menabung seperti itu, Pak. Menabung. Jadi dengan konsep itu ada 14 indikator. Ada 14 indikator yang itu kemiskinan itu ditanggulangi oleh dia. Oleh program kita ini, Pak. Jadi kalau salah satu indikator kemiskinan itu, kamu punya barang 500.000 yang bisa dijual enggak? Atau punya tabungan enggak? Nah, tapi kalau sektor UMKM dia minjam 5 sampai 10 juta, berarti kan sudah ada tabungan 1 juta 500. Jadi indikator itu langsung dia terpenuhi. Kayak gitu. Jadi dia sudah ada uangnya, bukan lagi dalam bentuk barang yang akan dijual. Jadi banyak sekali. Apakah dia umpamanya dengan program bantuan bedah rumah, apakah dia Aladinnya atap, lantai, dindingnya bagus, itu sudah 3 indikator yang dipenuhi untuk mengangkat angka kemiskinan ini, Pak. Jadi dengan program ini jadi wajar kalau angka 1,79 digit itu ya kita capai dalam 1 tahun itu. Wah, ini menarik sebenarnya dengan menanamkan
rasa disiplin dan menabung kepada warga Sumbawa Barat. Pak, itu kan kalau misalkan tadi dari angka kemiskinan. Nah, ini di tengah era pandemi COVID-19, semangat gotong royongnya sendiri bagaimana implementasi warga Sumbawa Barat untuk menghadapi COVID-19, Pak? Iya. Jadi ini juga unik juga nih pemberdayaan gotong royong ini dengan COVID-19 ini. Nah, jadi sekali lagi memang dirancang instrumen ini untuk menghadapi bencana alam maupun bencana non alam ini, Pak. Nah, ini kan karena kalau namanya ini kan mengganggu kebutuhan dasar yang mendasar. Nah, jadi memang harus diperlukan gerakan masif gitu. Termasuk juga di dalam penanganan COVID ini. Jadi saya mohon maaf juga kalau umpamanya di kabupaten kita itu satu-satunya kabupaten dari awal yang tidak pernah menutup rumah ibadah. Ya, bahkan kalau tidak terpaksa betul dunia pendidikan saya tidak akan tutup. Dan itu saya berjalan karena anda enak ini terlalu media sosial di macam-macam gitu. Bahkan yang tidak punya anak pun khawatir-khawatir. Akhirnya setelah 1 bulan saya tetap untuk sekolah anak-anak, akhirnya saya mundur. Saya ikuti kebijakan-kebijakan. Tetapi pada prinsipnya masyarakat ini sudah terbiasa. Sudah terbiasa, jadi apa yang kita perintahkan, apa yang menjadi arahan pemerintah, itu sebagian besar itu diikuti. Jadi protokol COVID, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Ini bukan hanya sebatas kita menjaga jarak seperti ini, tetapi yang paling penting jangan bersentuhan, menghindari sentuhan. Karena kalau kerumunan kita rapat, hampir kita tidak bisa menghindari kan. Tetapi yang paling penting hindari bersentuhan kontak langsung, itu yang paling penting. Nah, jadi kita sudah membentuk gugus tugas segala macam seperti biasa. Nah, lagi-lagi ya, dari kepolisian, TNI, perangkat desa, kepala desa sampai RT, sama agen-agen ini. Jadi mereka setiap blok itu bukan skala desa lagi, Pak, untuk membuat posko pengontrolan, terutama pengawasan terhadap pelaku perjalanan. Ini yang paling kalau ini pelaku perjalanan seperti saya bisa pulang sekarang kemudian mengisolasi diri, saya menghindari untuk ketemu, itu kalau kita pulang dari daerah tertentu. Upaya-upaya seperti itu. Jadi prinsipnya semua elemen masyarakat dengan program daerah pemberdayaan ini kita maksimalkan untuk berpartisipasi. Lalu Pak, ini saya pernah dengar kampung sehat menuju normal, Pak. Nah, ini bisa dielaborasi isi programnya sebenarnya apa sih dan masyarakat berperannya seperti apa, Pak? Tapi tahan dulu, Pak. Kita akan break sebentar, Pak, ya. Misa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia. Kembali di Good Morning Indonesia pemirsa, dan masih bersama Bupati Sumbawa Barat, Bapak Musyafirin. Pak, ini melanjutkan pertanyaan saya tadi nih, Pak. Di Sumbawa Barat ada namanya program Kampung Sehat Menuju Normal. Nah, ini bisa dielaborasi sebenarnya isi programnya apa saja. Lalu masyarakatnya, perannya di program ini sebagai apa, Pak? Baik. Jadi gini, saya sebelum ke situ karena ini ada kaitan dengan COVID-19. Jadi ya fasilitas-fasilitas karantina, dunia usaha juga di sana. Ya, jadi memang harus kita awasi benar, kita beri himbauan sehingga alhamdulillah ada perusahaan terbesar cukup besar juga di sana dengan karyawan sampai 5 sampai 6 ribu. Itu juga kita minta supaya menjalankan protokol COVID. Jadi tempat-tempat karantina juga kita bangun, kita siapkan. Jadi alhamdulillah jadi aman, terkendali. Jadi ada 15 yang terkena, kemudian ada 12 sudah sembuh, tapi ini tetap kita isolasi semua. Jadi relatif untuk COVID-19 bisa dikendalikan, bisa ditangani, ya. Itu yang paling penting. Nah, terkait dengan Kampung Sehat ini kita perlu apresiasi nih Bapak Kapolda, Pak Iqbal ya, Bapak Polda yang baru NTB, Bapak Kapolda baru. Beliau yang punya program Kampung Sehat. Nah, kemudian sampai di Kabupaten Sumbawa Barat, ini tingkat NTB, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi dalam rangka menuju tatanan baru itu. Jadi Kampung Sehat untuk tatanan baru. Nah, kemudian sampai di KSB kita coba integrasikan dia dengan pemberdayaan
gotong royong. Gotong royong. Jadi yang paling penting adalah momentumnya, momentum. Nah, momentum, ya karena ini ada kaitan juga dengan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, jadi momentum ini menjadi sangat penting gitu untuk supaya masyarakat terus karena COVID ini kan belum selesai, pandemi ini belum berakhir. Nah, momentum terus supaya masyarakat ingat sekaligus lingkungan kita perbaiki semua, kita bersihkan. Nah, bahkan kalau kita di Kabupaten Sumbawa Barat dengan STBM 5 pilar, umpamanya 5 pilar itu ada ODF, bebas buang air besar, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian minum air bersih, kemudian buang sampah rumah tangga, kemudian limbah cair. Ini pilar ini kan dia berkorelasi berkorelasi dengan cara penanganan penanggulangan penyebaran COVID ini. Seperti cuci tangan pakai sabun. Benar. Nah, alhamdulillah mungkin nanti sekitar tanggal pertengahan September, kabupaten kita ini adalah salah satu dari 23 kabupaten kota di Indonesia yang sudah ODF berkat PDPGR. Artinya sudah dinyatakan bebas buang air sembarangan. Sudah dinyatakan bebas. Itu tidak banyak. Di NTB kita sendiri, di Indonesia cuma 23. Dengan itu. Sehingga datang UNICEF. Nah, cuci tangan pakai sabun, kemudian air bersih, pertengahan September insya Allah kita akan deklarasikan bahwa itu cakupannya sudah 100% dan itu kita dipandu oleh lembaga PBB UNICEF. Gitu, Pak. Jadi untuk kembali kepada kampung sehat, saya pikir ini adalah momentum yang baik bagaimana supaya tatanan hidup baru, tatanan baru ini dalam kata pandemi ini bisa kita rasakan secara bersama-sama. Kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda yang memang sudah sangat luar biasa menggelontorkan program ini. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk terus senantiasa beraktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID itu sendiri. Ya, bisa dibilang punya Kabupaten Sumbawa Barat ini sukses Pak ya untuk menangani COVID-19 ya. Alhamdulillah terkendali. Ya, bahkan belum kabupaten lain melaksanakan new normal, kita sudah melakukan new normal. Lalu untuk kampung sehat ini sendiri kurang lebih ada berapa desa Pak? Apa baru satu kampung atau sudah mulai diterapkan kampung sehat ini ke semua kampung yang ada di Sumbawa Barat? Semua kampung. Jadi sudah kan diterapkan. Cara masuknya kan ini karena ini program ini kan lomba cipta kampung sehat. Jadi semua kampung ini kita adu. Iya, bahkan semua itu peliuk tadi itu, blok-blok itu kita adu dia. Jadi semua masyarakat berlomba-lomba. Ya, jadi kreasi masyarakat. Jadi kalau umpamanya kalau kita ke sana, seperti ada kenduri, ada perayaan besar-besaran 17 Agustus ya, lebih umpul-umpul masing-masing pelosok itu. Luar biasa. Rewardnya apa tuh Pak? Kalau mereka menang ini kan juara satu, pasti kan pengen. Jadi inilah yang saya bilang Pak. Jadi seperti lembaga perbankan, di sana ada beberapa bank semua tuh, lembaga membantu. Perusahaan juga membantu lewat CSR. Nah, kadang-kadang ini kreasi-kreasi mereka kan dadakan. Nah, jadi kalau APBD kan tidak mungkin, uang negara kan tidak mungkin karena dia direncanakan dari awal kan. Nah, inilah peran-peran sektor swasta lembaga lewat CSR, bisa merespon dengan cepat apa kemauan dari masyarakat bawah. Jadi kepada semua itu tentu saya juga mengucapkan terima kasih lembaga perbankan, BPD, Mandiri, BNI, BRI, kemudian PT Aman Mineral Nusa Tenggara perusahaan. Tentu ini kami ucapkan terima kasih karena kebersamaan ini, termasuk juga TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, ketua-ketua RT, agen-agen pemberdayaan gotong royong semuanya. Gotong royong agen-agen pemberdayaan gotong royong ID. Ini semuanya saya ucapkan. Ini model-modelnya. Kayak umbul-umbul kayak ini. Semua. Kreasi dari jadi warga. Kayak ada perayaan besar-besaran gitu. Terkait jadi dengan semua pihak terlibat. Terkait dengan pariwisata, gimana pariwisata? Pariwisata alhamdulillah di sana juga jadi umpamanya sekarang kampungnya dia bagus. Jadi kita launching kampung wisata. Kampung wisata sehat gitu. Jadi alhamdulillah juga
ya wisatawan mancanegara juga betah. Gitu. Oke. Ya bahkan mereka ya suka di pantai-pantai itu. Iya, pesisir pantai. Ya, Baik. Masih di tengah pandemi sudah ada wisatawan yang datang ke Iya. Sumbawa Barat, Pak? betul. Sudah ada. Kadang nggak pulang-pulang deh. Oh, Berarti betah ya? berarti betah. Betah dia, jadi betah. Memang alamnya luar biasa. Ya ada kesempatan nanti MNC bisa lah untuk membantu kita bagaimana mengeksplorasi Eksplorasi ya. destinasi wisata yang Untuk dari segi flights-nya Pak, penerbangan itu, apakah ini dampak COVID ini jadinya berkurang untuk schedulingnya? nggak, Pak? Ya. ya untuk ke Batam memang berkurang. Ini harus kita akui. Ya termasuk juga ke Sumbawa Barat yang biasanya ada penerbangan juga Iya. kita untuk sementara kita Batasi sementara. batasi. Oke. Ya. Baik, mungkin terakhir Pak, pesan untuk warga Sumbawa Barat nih Pak, dalam menangani ataupun menghadapi COVID-19, sekaligus untuk menyemangatkan agar terus Gotong royong ya. rasa gotong royongnya tetap Baik. tumbuh. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, masyarakat Sumbawa Barat yang saya cintai, saya banggakan, kalian memang warga yang sangat luar biasa. Saya bangga dengan kalian semua. Mari kita terus bersatu padu, kita jaga kebersamaan ini dan kita tetap taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ini semata-mata untuk keselamatan kita, keselamatan generasi Sumbawa Barat di masa-masa yang akan datang. Salam, kalian memang luar biasa. Baik, terima kasih Terima kasih banyak Bu Pak Musyawirin Bupati atas informasinya. Sumbawa Barat. Semoga kita berdua juga bisa kunjungi Kabupaten Sumbawa Barat ya. Iya. Amin. Ini pasti indah banget ya. Soalnya Sampai nggak mau Sumbawa Barat pulang. Sampai nggak mau pulang soalnya wisatawannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Good Morning Indonesia masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.